Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman taba min ba'di dzulmihi fa aslaha fa innallaha yatubu 'alaihi innallaha ghafurur rahim. Artinya, maka barang siapa bertaubat sesudah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Taubat atau menyesali dari kesalahan kepada Allah ini ada tata caranya, ada syarat-syaratnya. Taubat kepada Allah ini dibagi tiga. Ada taubat yang langsung kepada Allah, namanya taubat minal mungkar. Ada taubat kepada orang yang dijahati dari dosa yang tersembunyi di hati, atau taubat minal fahsya. Ada taubat minal dzalimin, dosa kepada diri sendiri dari salah menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Taubat dari dosa dolim, yaitu dengan minta ampun kepada Allah lewat dirinya sendiri. Kita ambil contoh, ada orang punya api yang seharusnya digunakan untuk memasak, lalu digunakan untuk membakar dirinya sendiri. Maka adabnya ini ada di dunia secara langsung disegerakan berupa rasa panas. Taubatnya tidak bisa langsung kepada Allah, astagfirullahaladzim, ampunilah aku. Adab ini akan berlangsung panas. Ataupun minta ampun kepada tetanggaku, ampunilah aku telah membakar tanganku, tidak bisa. Taubatnya adalah kepada diri sendiri dengan memperbaiki diri, menghentikan api yang membakar dalam tangannya ini, lalu mengobati lukanya. Maka adab di dunia yang disegerakan Allah dari adab dolim ini akan dicabut oleh Allah berupa kesembuhan dan tidak panas lagi. Yang kedua, taubat minal fahsya atau taubat dari dosa yang tersembunyi dari kejinya niat di hati. Taubatnya kepada orang yang dijahati, hisabnya ada di akhirat kubur. Innamal a'malu binniyat, segala sesuatu amalia itu tergantung pada niat. Dosa fahsya ini ada tiga. Yang pertama, niat tidak minta halal dari hutang harta. Yang kedua, niat tidak minta ikhlas dari hutang janji. Yang ketiga, niat tidak minta maaf dari hutang salah. Cara taubat dari dosa fahsya, Nabi Muhammad SAW bersabda, sedekah bisa menghapus dosa bagai air memadamkan api. Yang pertama, sedekah bisa menghilangkan dosa fahsya hutang halal harta. Contohnya, si A ini mencuri, korupsi, menggelapkan uang jariah. Lalu si A ini bertobat kepada Allah, membaca Al-Quran, sholat taubat, membaca istighfar, membaca sholawat, dan lain sebagainya. Dosa hutang halal harta ini tidak bisa hilang. Lalu si A ini bersedekah kepada si C, si D, tidak bisa hilang. Sedekah si A yang bisa menghilangkan dosa fahsya hutang halal harta adalah melakukan kebaikan dengan mengembalikan harta yang dicuri kepada yang dicuri, atau yang digelapkan, atau yang dikorupsi. Yang kedua, tobat dari niat tidak minta ikhlas dari hutang janji. Contohnya, ada si A, ini seorang pimpinan, menjanjikan kepada si B untuk menjadi pegawainya. Lalu tidak ditepati menjadi pegawainya. Ini dosa fahsya. Hilangnya dosa ini tidak bisa juga minta maaf pada diri sendiri. Maafkanlah aku tidak menepati janji. Ataupun minta maaf kepada Allah, ampunilah aku telah membaca Al-Quran astagfirullahaladzim 4000 kali. Ataupun membaca sholawat, atau membaca bacaan aku, tidak bisa hilang. Hilang dosa ini adalah dengan menepati janjinya kepada si B. Tidak bisa ini bersedekah kepada si C, ini dijadikan pegawainya, tetap dosa kepada si B ini. Fasa ini gak akan hilang, dan hisabnya akan di alam kubur. Yang ketiga, niat tidak minta maaf dari hutang salah. Contohnya, ada si A ini memukul si B, atau memaki si B, atau mengatakan yang jelek-jelek, memfitnah kepada si B. Lalu si A ini bersedekah, berbuat kebaikan, minta maaf kepada si C. Maka dosanya kepada si B ini tidak akan hilang. Atau dia ini juga minta maaf pada diri sendiri, maafkanlah aku telah memaki orang, mengatakan orang itu sebagai kafir, sebagai kahin, sebagai koruptor, padahal jika tidak terbukti ini salah kepada si ini. Tidak bisa dia minta maaf pada Allah, membaca sholawat, membaca istighfar, membaca sholat taubat, dan tidak bisa hilang taubatnya ini, harus minta maaf pada ini. Itu dinamakan, minta maaf itu dinamakan sedekah yang bisa menghapuskan dosa. Minta maaf ini termasuk kebaikan atau sedekah.
Lalu waktunya taubat ini kapan dari dosa paksa? Nabi bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala menerima taubat seseorang hamba selama nafasnya belum sampai di tenggorokan. Yang dimaksud nafasnya belum sampai di tenggorokan ini, napasnya yang diutangi salah, napasnya yang diutangi janji, napasnya yang diutangi harta ini belum sampai di tenggorokan. Yang diutangi ini belum mati. Itu wajib disaur kalau yang diutangi sudah meninggal. Apalagi ini dosa paksanya mengolok-olok, mencaci maki, memfitnah orang yang sudah meninggal, maka dosanya tidak bisa hilang. Kehidupan di alam kubur ini bagaimana sih? Sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW, rahmat kubur terbuat dari 3 amaliyah. Yang pertama sodaqah jariyah, yaitu berbuat kebaikan yang berlanjut. Contohnya, menasihati yang bagus, lalu menolong dengan perbuatan yang bagus. Ada juga menyebarkan ilmu yang pernah ada sebelumnya, seperti para guru, para kiai. Lalu ada juga berbuat kebaikan dengan hartanya. Ini di akhirat kubur akan menjadi rahmat kubur berbentuk rumah yang indah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat, yaitu menemukan ilmu-ilmu baru yang belum ada sebelumnya yang bermanfaat bagi sesama. Jadi bukan menyebarkan ilmu yang pernah ada, menemukan ilmu baru yang belum ada sebelumnya yang bermanfaat bagi sesama. Ini akan menjadi pakaian yang indah di alam kubur. Yang ketiga yaitu anak soleh yang mendoakan kepada sesama. Contohnya, ada orang sakit dengan tulus hati didoakan agar sembuh. Ada orang berjalan didoakan agar selamat. Ada orang yang telah meninggal didoakan agar diampuni dosanya oleh Allah di alam kubur. Yang mendoakan ini akan mendapatkan rahmat di alam kubur berupa makanan dan minuman yang lezat. Sehingga di dalam alam kubur ini yang paling kenyang adalah orang yang ahli mendoakan bagus kepada orang lain. Orang yang ahli mendoakan kepada Nabi dengan sholawat, dengan tawaduk tanpa mengganggu orang lain. Lalu ada orang yang senang mendoakan, orang yang sedang mendapatkan celaka atau perkara didoakan agar perkara dan masalahnya teratasi. Atau di dalam bahasa Jawa dinamakan dukun Jawa, yang tanpa meminta nilai bayaran. Tapi kalau diberi sodako yang seikhlasnya, itu boleh karena menerima sodako itu hukumnya halal. Tapi kalau sudah menentukan nilai sodako atau dinamakan bayaran, maka si dukun Jawa ini ataupun ahli sholawat ini akan menerima pahalanya di dunia berupa bayaran tanpa ada pahala makanan dan minuman di akhirat kubur. Yang perlu difahami, dukun artinya suatu keahlian khusus. Ada dukun ahli mendoakan bagus atau dinamakan dukun Jawa, ada dukun pijet, ada dukun beranak, ada juga dukun sihir atau dinamakan kahin. Jadi dukun tidak semuanya kahin. Kahin termasuk bagian dari dukun. Mengatakan dukun sebagai kahin adalah istihza atau mengolok-olok sesuatu yang bagus menjadi haram atau jelek, maka bisa murtad setelah beriman. Setelah di alam kubur orang mempunyai 3 rahmat, tapi jika orang di alam kubur tadi masih punya dosa fasa dari 3 hutang ini, maka contohnya setelah orang makmur dalam kubur tapi dia masih punya hutang harta, tidak menyaur hutang harta, tidak mengembalikan harta yang dicuri, digelapkan, dikorupsi, dia tetap makan, tetap punya rumah, tetap punya pakaian, tapi perutnya ini sakit. Kalau dia punya hutang janji, maka hutangnya tadi seperti orang menjadikan pegawai, maka dia tidak punya tangan. Karena dia tidak punya menjadikan pekerjaan seseorang. Dia makan tapi tidak punya tangan. Punya pakaian, punya rumah, tidak punya tangan. Lalu ada orang punya hutang salah, pernah memukul orang, maka dia juga nggak punya tangan ini, nggak punya ini. Jadi sakit. Jadi seperti di dunia ini, ada orang punya rezeki, tapi jika punya kesalahan, maka dia akan sakit. Lalu setelah orang yang mempunyai dosa fasa ini meninggal, masih meninggalkan hutang harta, hutang janji, hutang salah, lalu dibacakan fidah, dibacakan tahlil, dibacakan Quran, dibacakan yasin, dibacakan sholawat untuk orang yang meninggal, apakah ini bisa menghapus dosa-dosa fasanya? Tidak bisa. Dosa fasa harus tetap disaur, yang bisa diwakilkan kepada orang yang masih hidup. Sedangkan doa-doa tersebut itu sesuai dengan hadis Nabi, hanya meringankan azab kubur. Waktu
meringankannya sesuai hadis Nabi adalah selama pelepah kurma dari basah menjadi kering atau sekitar seminggu. Jika setelah seminggu ini tidak didoakan lagi, maka adab akan tetap datang. Sehingga Muslim Ahlus Sunnah wal Jamaah setiap malam Jumat ini melakukan tahlilan membaca Yasin untuk mendoakan orang-orang yang telah wafat agar diringankan adab kuburnya. Sedangkan untuk menghilangkan adabnya ini tetap harus menyaur hutang 3 ini yang bisa diwakilkan kepada ahli warisnya. Menyaur hutang salahnya, menyaur hutang janjinya, menyaur hutang hartanya kepada yang dihutangi. Cara mendoakan orang yang telah mati, apakah semua orang ini bisa? Belum tentu. Urusan mendoakan ahli kubur ini ada syarat-syarat tertentu sesuai hadis, yaitu anak soleh yang mendoakan bagus kepada sesama, termasuk mendoakan kepada orang yang telah mati, yaitu orang-orang yang tulus hatinya dengan ikhlas tanpa imbalan apapun untuk mendoakan orang yang telah mati. Kalau mendoakan ini sebelumnya minta jariah dari rumah ke rumah, berilah aku uang maka aku akan doakan, ini bukan soleh karena minta imbalan. Soleh itu tanpa imbalan. Lalu membaca doa-doa dengan speaker yang sangat keras agar dipuji telah mendoakan sebagai orang ahli mendoakan kepada orang mati. Ini tidak bisa, karena bukan soleh. Soleh itu tulus hati. Maka, jika titip atau meminta seseorang untuk mendoakan ahli kubur, ini harus benar-benar memilih orang-orang yang soleh. Bukan hanya sekadar orang yang hafal Al-Quran, orang yang hafal tahlil, atau orang yang sudah terbiasa menjadi orang yang mendoakan. Tapi benar-benar ini tidak bisa. Sehingga saya sendiri, karena dari keluarga saya sebagai pendiri pertama pesantren di desa saya, tidak pernah saya meminta sodako keliling. Tapi saya menerima sodako karena diberi. Sodako itu halal. Tapi meminta sodako itu haram alias mengemis. Dan bersodako itu halal, mendapatkan pahala di akhirat kubur. Sekarang taubat minal mungkar, yaitu tobat dari lalai dalam melaksanakan syariat ibadah rukun Islam. Taubatnya adalah nyawa, hubungannya langsung dengan Allah. Hisabnya ada di akhirat kiamat. Tidak bisa diwakilkan oleh siapapun. Jadi kalau ada orang lalai tidak melaksanakan rukun Islam, maka dia harus melaksanakan sendiri. Orang tidak melaksanakan sholat, maka dia harus melaksanakan sholat sendiri, mengqadha sendiri. Dan bisa ditambahi dengan bacaan-bacaan yang dibaca sendiri. Seperti fida, seperti membaca Al-Quran, Astaghfirullahaladzim, kalimat thayyibah, dan lain-lain. Yang tidak bisa diwakilkan kepada siapapun. Karena ruh menjadi urusan Allah dalam hal ibadah yang tidak bisa diganggu atau dibantu oleh siapapun. Sedangkan untuk membaca tahlil, yasin, fida untuk orang lain, ini tidak berlaku untuk dosa mungkar, tapi hanya berlaku untuk dosa faksa, meringankan adab kubur. Jadi kita harus paham beda dolim fasak mungkar. Semoga kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.